Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang ya? Salah. Kali nggak ada orang di samping ini. Banyak orang. Saya kira di depan doang. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa nasarah wa wala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan para kiai, ada para kiai, mudah-mudahan yang hadir ini para kiai, amin. Jangan ngomong saya bukan kiai, jangan ya. Al kalam kadua ya, mudah-mudahan ini jadi doa, amin ya robbal. Yang saya hormati para umaro, pejabat pemerintah, Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Kepala Desa atau yang mewakili. Di sini hadir Pak RT ya, Pak RW atau barangkali perangkat yang lain. Mohon maaf Al-Fakir tidak menyebut nama satu persatu. Mari kita doakan semoga ulama kita, semoga umaro kita, mereka semua panjang umur, sehat walafiat, dan istiqomah dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Ketua DKM Masjid Jami Al Muhajirin dan seluruh para pengurus Dubika Marbotna juga yang saya muliakan, tim hadrah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Ini suaranya cukup enggak, Bu? Kurang kencang. Ibu pengen pelan, pengen kencang? Pengen kencang, Bang. Masalah. Puji dan syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, terutama nikmat yang paling besar ialah nikmat iman dan Islam. Semoga nikmat iman dan Islam ini selalu ada dalam jiwa dan raga kita, sehingga hidup dalam keadaan iman, mati pun dalam keadaan iman. Amin ya rabbal. Itulah cita-cita yang paling luhur, mati husnul khotimah. Ibu mau mati husnul khotimah? Pengen cepat, pengen lambat? Kumaha Allah ya. Aya orang Sunda di dia. Aya suul. Bu, naon apa?
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, waktu sudah menunjukkan jam 12 kurang. Benar nggak saya ngomong? Ya saya yang ngomong atau gimana kata saya ya. Kalau jam 12 lebih salah ya. Kalau jam 12 kurang benar nggak? Nah, berarti saya ngomong nggak usah lama-lama. Bu pengen cepat, pengen lama? Pengen lama katanya Pak. Dah saya tawarkan pilihan dah. Ya, biar ngaji singkat tapi ilmu dapat. Amin. Ngaji mah nggak usah banyak. Malam ini kita ngaji. Pilih ya Bu ya. A 5 menit, B 10 menit, C 15 menit, D 20 menit. Berapa Bu? 2 jam. Nggak ada pilihan itu. Sampai D doang. 5, 10, 15, 20. Berapa? Pengen 2 jam ibu-ibu Pak. Sanggup enggak? Pak 2 jam sanggup enggak? Enggak sanggup katanya. Bapak milih-milihnya 5 menit katanya. Masya Allah, tabarakallah. Ayo kita tawasul dulu ya kepada panutan kita baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi, dengan harapan hajat kita malam ini dikabul oleh Allah, barokah dan syafaatnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mangga. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil wal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Syafaat Nabi itu bukan hanya di akhirat kelak, tapi di dunia juga ada syafaat. Di Syria ada seorang ulama ahli hadis. Ibu tahu Syria? Tahu Syria? Dari Ciantra naik mobil ke Bandara Soekarno-Hatta, naik pesawat jurusan Syria sampai. Amin. Mau ke Syria ngapain? Bapak-bapak pengennya ke Mekah, ibadah haji, ibadah umroh ya. Amin. Pengen ke Mekah, ibadah haji, umroh, ziarah Nabi, ada duitnya. Pengen ke Mekah, duitnya kagak ada, daftar aja belum. Berangkat enggak kira-kira? Berangkat enggak? Ya, enggak katanya Pak. Ini jawabannya salah sih.
Berang sok bismillahirrahmanirrahim. Al kalam kadua, ucapan itu seperti doa. Jadi ngomongnya berangkat begitu. Siapa tahu ketika bapak dan ibu ngomong berangkat, malaikat lewat mengamini, berangkatlah kita. Alhamdulillah. Coba saya ulangi, mau ke Mekah, mau berhaji, mau berumroh, ada duitnya, kumpulin atuh. Orang mau berangkat ke Mekah, duit kagak punya, daftar belum, kira-kira berangkat apa enggak? Alhamdulillah, berarti ngaji kita malam ini lulus. Nah, karena sudah lulus ya udah nggak usah lama-lama gitu ya. Baik, ada ulama di Syria, ahli hadis. Suatu hari baca kitab depan para santri. Kebetulan matan hadis yang dibaca adalah amma yahsa ahadukum ija rafa'a ra'sahu fi ruku'ihi aw sujudihi qoblal imam ayyaj'alallahu ra'sahu ra'sa himarin. Artinya, apakah seseorang di antara kalian tidak merasa takut ketika ia mengerjakan sholat berjamaah, kemudian dia angkat kepalanya ketika ruku atau sujud sebelum imam, ayyaj'ala ra'sahu ra'sa himarin, Allah akan mengganti rupa orang itu seperti rupa himar, rupa keledai. Ini pelajaran buat kita, Pak. Kalau lagi sholat berjamaah, adab-adabannya makmum itu wa ayyutabi'ahu, makmum mengikuti imam, bukan membarengi imam, apalagi mendahului imam. Sehingga dalam hadis dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi, apakah seorang di antara kamu tidak merasa takut ketika sholat berjamaah dia mendahului imam, ketika imam ruku imam belum bangun, makmum duluan, ketika sujud imam belum bangun, makmum bangun duluan. Apakah mereka tidak takut jika wajah mereka, rupa mereka diganti oleh Allah menjadi rupa keledai? Nauzubillahi min. Singkat cerita, datanglah suatu malam, kemudian syekh yang ngajarin hadis tersebut tidur. Setelah tidur, bangun untuk mengerjakan sholat subuh. Kemudian syekh ini merasa kaget. Kenapa? Pada saat berwudu kok wajahnya monyong, wajahnya kasar, kemudian bercermin. Kagetnya luar biasa, ternyata wajahnya sudah berubah seperti rupa himar, rupa keledai. Nauzubillahi min. Akhirnya apa yang terjadi dengan syekh ini? Beliau ngurung diri, tidak mau keluar dari rumahnya. Santri jadi bingung, ini ngaji libur melulu ya, syekh sakit kali ya. Lama kelamaan karena syekh juga menangkap bahwa santri ini resah atas tidak kehadirannya, keluar juga syekh untuk ngaji dan baca kitab. Tapi ketika itu ngaji dan baca kitabnya pakai hijab, pakai penghalang. Suatu peristiwa yang mengagetkan bagi para santri. Tumben, nggak biasanya syekh ngaji pakai hijab, pakai penghalang. Ada seorang santri yang memberanikan diri,
Tuan guru, kenapa Tuan guru tidak biasanya ngaji kok pakai hijab sekarang? Padahal jamaahnya santrinya laki-laki semua. Akhirnya dibuka tuh hijab, santri kaget semua. Astagfirullah, wajah syekhnya berubah menjadi rupa keledai. Nauzubillahi min dzalik. Kaget santri. Tuan guru, kenapa bisa seperti ini? Maka kemudian saya cerita, anak-anakku sekalian, masihkah kalian ingat beberapa hari yang silam ketika kita ngaji bareng-bareng, ya, kemudian saya baca kitab hadis dan hadis itu menjelaskan, apakah seorang di antara kamu tidak takut ketika sholat berjamaah kemudian mendahului imam sehingga rupanya dirubah oleh Allah menjadi rupa keledai? Ingatkah kalian? Ya Tuan Guru. Nah, ketika saya membaca hadis tersebut dan mengajarkan hadis tersebut, di dalam hati saya ada keraguan-raguan, sehingga hati saya berbisik, masa iya hanya gara-gara mendahului imam rupa seseorang dirubah oleh Allah menjadi rupa himar? Nah, gara-gara itu maka wajahku dirubah oleh Allah sehingga seperti ini. Nauzubillahi min dzalik. Tidak boleh kita meragukan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berhubung Syekh ini adalah ulama yang soleh, beliau sangat cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi, sehingga pada saat malam tiba Syekh ini tidur istirahat. Nah, pada saat tidurlah Syekh ini mimpi. Dalam mimpinya berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajah Syekh ini diusap oleh Nabi. Begitu sadar bangun dari tidur, wajahnya kembali normal seperti biasa. Alhamdulillah. Nah, itu namanya syafaat Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Tuh, orang soleh mah begitu, Pak. Salah sedikit langsung ditegur oleh Allah. Ya, gara-gara dalam hati meragukan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi, langsung ditegur tuh, dirubah wajahnya. Ya. Kita mah banyak melakukan kesalahan nggak ditegur-tegur ya. Kebanyakan kita mah gitu ya. Nah, kemudian di Mesir itu ada orang yang menyepelekan hadis Nabi. Ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tidak semata-mata orang keluar dari rumah tujuannya li tolabil ilmi, untuk ngaji, menuntut ilmu, kecuali malaikat melebarkan sayapnya ridon bima yasna'u, karena malaikat ridho dengan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, ceritanya ada santri, dia berjalan tergesa-gesa, lari terburu-buru, kemudian berpapasan dengan seseorang. Orang itu nanya, "Mas, sampean mau kemana? Mau ngaji? Jangan buru-buru atuh, nanti merusak sayap-sayap malaikat." Nah, ngomong begitu karena menyepelekan hadis Nabi dan menghina kepada seorang santri. Gak usah buru-buru, jangan cepat-cepat, ya, nanti rusak tuh sayapnya malaikat. Ya. Lalu apa yang terjadi? Orang itu kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap saat telinganya mendengar suara teriakan burung yang keras, padahal kupingnya sudah ditutup, tetap suara itu masih ada. Seakan-akan suara itu muncul dari dalam telinganya sendiri sampai akhirnya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi. Itu apa? Ajab, karena menyepelekan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak boleh kita menyepelekan hadis, apalagi menghinakan kitab suci Al-Qur'an. Jangan, ya. Nah, ini
Jadi malam ini kita memperingati Maulid Nabi dengan harapan mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, syafaat Nabi di dunia ada. Imam Busiri yang sering kali kita baca tuh, ya, kitab karangan beliau. Ya. Suatu ketika Imam Busiri diuji oleh Allah, badannya mati sebelah. Apa namanya? Penyakit apa Bu namanya? Satruk. Banyak amat manis satruknya. Stroke ya. Sekarang itu banyak penyakit aneh ya Bu ya. Aya getih luhur ya. Darah tinggi. Ya. Ada penyakit cikiih amis ya. Kencing manis ya. Tuh. Terus aya penyakit naon deui tah. Ya. Urat hasem, asam urat ya. Macam-macam ya, tapi yang hadir sehat-sehat kan, alhamdulillah. Jadi sehat ini termasuk nikmat yang besar setelah kita beriman kepada Allah. Makanya syukuri itu ketika diberi sehat. Tuh, orang sehat mah tidur nyenyak, makan nikmat. Coba orang sakit, tidur tidak nyenyak, makan pun tidak nikmat. Lihat orang sakit tuh di rumah sakit, yang nengok tiap hari datang berganti. Ada yang bawa jeruk, ada yang bawa apel, ada yang bawa anggur, ada yang bawa timbal, bekakak, ikan ayam. Itu yang sakit makan apa enggak? Yang kenyang siapa? Yang sehat. Ya, yang sakit mah jangankan makan apel, makan nasi, apa yang masuk dalam mulutnya semua terasa pahit. Ikan ayam pahit, bubur ayam pahit, tai ayam. Tuh yang ngomong pahit siapa itu? Udah nyobain kayaknya ya. Tuh. Tapi ketika kita diberi sehat oleh Allah, alhamdulillah, untuk enak makan tidak usah cari rumah makan yang mewah. Yang penting mah kita sehat, cukup dengan garam doang dikasih opor ayam. Tuh sehat. Makanya syukuri, alhamdulillah. Nah, Imam Busiri pernah diuji oleh Allah. Saking kerinduannya dan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai badan beliau sakit. Tuh, badannya mati sebelah. Suatu ketika Imam Busiri tidur. Dalam tidurnya mimpi. Dalam mimpinya berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi. Di hadapan Nabi, Imam Busiri membacakan bait-bait syair karangannya. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Nabi melihat, Nabi mendengarkan, Nabi menyimak, bahkan beliau Rasul sambil tersenyum dan menggeleng-gelengkan kepalanya bagaikan daun yang ditiup angin. Tuh Imam Busiri baca bait syairnya, Maulaya sholli wa sallim daiman abada. Kemudian setelah itu Imam Busiri badannya yang sakit diusap dengan tangan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, apa yang terjadi setelah Imam Busiri bangun dari tidurnya, mendadak badannya kembali sehat, normal, alhamdulillah. Tuh, jadi dapat kesembuhan dari Allah, barokah dan syafaatnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya mudah-mudahan nih kita semua yang hadir mendapatkan syafaat Nabi, amin ya robbal. Bukan hanya kita,
Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan oleh Allah dari surga ke dunia, Nabi Adam nangis ratusan tahun lamanya. Kenapa? Merasa bersalah, padahal salahnya cuman satu, memetik dan mencicipi buah huldi. Satu kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam, tapi penyesalannya luar biasa. Ratusan tahun Nabi Adam menangis. Bandingkan dengan kita, dari sejak kecil sampai sekarang sudah berapa banyak jambu orang kita petik tanpa bilang kepada yang punya. Pernah Pak? Metik jambu orang pernah? Metik mangga orang pernah? Nangis enggak? Nah, Nabi Adam hanya satu kali memetik buah huldi, kemudian mencicipi. Enggak banyak, namanya juga nyicipin, pasti sedih, tapi tangisannya luar biasa. Ratusan tahun Nabi Adam menangis, ratusan tahun Nabi Adam istighfar dan tobat kepada, sehingga istighfar Nabi Adam ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ada yang hafal istighfar Nabi Adam, Ibu? Hah? Bagaimana kalimat istighfarnya? Halo, Robbana dolamna, Robbana dolamna, Robbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal. Itu istighfar Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Ratusan tahun Nabi Adam istighfar kepada Allah, tapi ampunan Allah tak kunjung datang. Bahkan Nabi Adam selama ratusan tahun wajahnya nunduk ke bawah, begini, nunduk ke bawah. Kenapa? Hayaan minallahi ta'ala, karena malu kepada, gara-gara satu kesalahan nunduk Nabi Adam ratusan tahun, tidak berani dangak ke atas. Hayaan minallah, malu kepada Allah, terus menangis. Dalam satu riwayat diceritakan, seandainya semua manusia yang ada di muka bumi menangis, kemudian air matanya dikumpulkan menjadi satu, lalu ditimbang dan dibandingkan dengan air mata Nabi Adam alaihi adalah tidak bisa tertandingi. Lebih banyak air mata Nabi Adam alaihi, subhanallah. Ratusan tahun Nabi Adam istighfar, ratusan tahun Nabi Adam menangis, ratusan tahun Nabi Adam tunduk ke bawah, tapi ampunan Allah tak kunjung datang. Akhirnya tadi pengen kencang katanya, Nabi Adam bernostalgia, ingat masa lalu ketika hidup di surga. Waktu di surga Nabi Adam pernah melihat ukiran yang sangat indah. Kalimatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Dalam hati Nabi Adam bertanya, siapa itu Muhammad? Pasti ia adalah makhluk Allah yang mulia, pasti ia adalah hamba Allah yang agung. Kalau tidak mulia dan tidak agung, tidak mungkin namanya bersanding dengan nama Allah. Akhirnya Nabi Adam tawasul, ya Allah, dengan kemuliaan dan keagungan hamba-Mu, kekasih-Mu Muhammad, ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb. Baru setelah Nabi Adam bertawasul,
mohon ampunan kepada Allah melalui nama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Adam mendapat ampunan Allah. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Orang tua kita, guru kita berkenan hadir dan sudah sampai. Alhamdulillah, kita doakan guru kita panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal. Sudah sampai mana tadi? Ahlan wa sahlan. Cerita Maulid sudah sampai mana tadi? La ilaha illallah. Itu mah orang sakarat. Sampai mana, Bu? Nabi Adam bertawasul. Ya. Alhamdulillahirabbil. Setelah Nabi Adam bertawasul baru mendapat ampunan Allah. Masya Allah. Lalu kemudian Nabi Adam bersyukur kepada Allah, bersujud atas ampunan Allah subhanahu. Tapi Nabi Adam mempunyai kerinduan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena ketika diturunkan oleh Allah dari surga ke dunia, terpisah dengan istrinya Ibu Hawa. Tuh. Maka Nabi Adam rindu ingin menjadi bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi. Dulu ketika aku di surga hidupku bareng dengan istriku Siti Hawa. Tapi begitu diturunkan oleh Allah dari surga ke dunia, aku dipisahkan dengan istriku Siti Hawa. Makanya Nabi Adam sangat merindukan, ingin berjumpa dengan istrinya Siti Hawa. Kata malaikat Jibril, Adam, naiklah ke atas bukit. Lalu kemudian panggil nama istrimu. Waktu itu kan belum ada WA, belum ada Kalau sekarang kan enak, ya, jangankan dari Jawa Barat ke Lampung, dari Indonesia ke Mekah kita bisa berkomunikasi, betul. Lah dulu zaman Nabi Adam belum ada HP, tapi keadaan waktu itu aman, Bu. Zaman Nabi Adam tidak ada rampok, ya, tidak ada maling. Lah belum ada orang, aman, ya. Kata Jibril, naiklah ke atas bukit, panggil, sebut nama istrimu, nanti suaramu dibawa angin. Naiklah Nabi Adam ke atas bukit, kemudian teriak, kata Nabi Adam, Hawa. Itu ibu-ibu di belakang manggut-manggut. Ngerti apa ngantuk sih? Halo? Ngantuk? Ngerti? Biasa yang ngantuk bapak-bapak. Kalau ibu-ibu ngobrol. Tapi ini kompak diam semua. Alhamdulillah. Hawa, sengaja saya ngajinya begini, maksudnya biar tidur semua, santai, kalem. Nanti kan kalau tidur semua saya pulang nggak ketahuan gitu ya. Hawa, di mana kau? Nah, itu suara Nabi Adam di bawah angin. Kemudian sampailah terdengar oleh Siti Hawa, oh ini suara panggilan dari suamiku. Oh, ada nggak ada.
Aku di sini. Tuh. Nih. Nabi Adam bahagia bukan main, alhamdulillah. Ternyata ada jawaban. Akhirnya Nabi Adam terus berlari mencari dari mana sumber jawaban itu. Dan Siti Hawa pun terus berlari mencari dari mana sumber suara suaminya. Nabi Adam berlari, Siti Hawa berlari. Maka ketemulah Nabi Adam dan Siti Hawa di satu bukit yang ada di Tanah Haram. Itulah Jabal Rahmah, Jabal Rahmah, tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Alhamdulillah. Amin. Amin. Ya Rabbal. Mau Bu ke Mekah ziarah ke Jabal Rahmah? Mau ngapain? Mengenang tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti. Itu orang kalau ziarah ke Mekah naik Jabal Rahmah kan ada tugu ya, bawa spidol, dia tulis nama, ya kan? Nama dirinya, nama suaminya, nama anaknya. Di sana kan kebanyakan orang Wahabi, nggak boleh itu, ya dihapus pakai cat. Tetap aja banyak orang Indonesia ditulis lagi. Orang Indonesia di WC aja ditulis, ya. Banyak coretan, betul. Masya Allah. Itulah syafaat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sama-sama ya Rabbi bil alhamdulillah. Itu namanya politik. Dari tadi saya pengen minum, gimana caranya? Nah, baca tawasul dulu, ibu bapak baca ya Rabbi bil, saya minum, alhamdulillah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu hikmah apa yang kita dapat dari peringatan Maulid Nabi? Hampir setiap malam kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bahkan malam ini tidak kurang dari 10 tempat di Cikarang Selatan yang maulidan. Di Pasir Kunci maulidan, di Blok F maulidan, di BCM maulidan, di Cibarusah maulidan, di sini maulidan. Padahal bulan Maulid sekarang sudah sampai tanggal 38. Betul nggak Bu? Tanggal berapa sekarang? 38. 8 Rabiul Akhir. Tapi Maulid belum selesai. Bahkan sampai Jumadil Awal, Jumadil Akhir masih ada Maulid. Bahkan bulan Sa'ban menjelang Ramadan masih ada Maulid. Di mana? Di pesantren Darul Rahman. Nanti Maulidnya bulan Sa'ban, sekalian menyambut bulan suci Ramadan. Bahkan di Bumi Cikarang Makmur BCM ya, itu ada kegiatan Maulid Arba'in. Peringatan Maulid dilakukan tiap malam selama 40 malam. Malam ini putaran yang 38. Tinggal 2 putaran lagi baru selesai. Subhanallah. Apa hikmah yang dapat kita ambil dari peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi? Adalah upaya dan usaha kita untuk meniru akhlak yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad itu orangnya tidak pernah mengecewakan orang lain. Suatu ketika
ada orang Arab Badui, Arab pedalaman, jauh-jauh datang menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa apa? Membawa buah-buahan, anggur, hasil jerih payahnya. Ketika panen, anggur itu dibawa kemudian dihadapkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anggur itu diterima oleh Nabi dan dimakan oleh Nabi sampai habis sendirian, padahal banyak sahabat di sekitar Nabi, tapi tidak ada yang dibagi. Singkat cerita, Arab Badui ini pulang. Maka seorang sahabat memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi, Tuan Rasul, tumben tidak seperti biasanya. Kalau Nabi dapat rezeki, makan pasti bareng, makan pasti berbagi. Ini sendirian, buah anggur satu piring dimakan sendirian tanpa berbagi dengan para sahabat. Ada apa ya Rasul? Wah. Nabi tersenyum. Saudara-saudaraku, wahai para sahabat, tahukah kalian, anggur yang aku makan itu sebetulnya asam. Seandainya aku bagikan kepada kalian, aku khawatir kalian tidak bisa menyembunyikan rasa asamnya. Sedangkan tamu masih ada, nanti dia kecewa, nanti dia merasa malu. Makanya aku habiskan sendirian. Subhanallah, demi untuk menutupi rasa malu dan kecewa orang lain, anggur yang asam dimakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi sendirian, dihabiskan tanpa berbagi kepada para sahabat. Bukan karena kikir, bukan karena pelit, tapi menjaga rasa malu orang. Subhanallah. Kira-kira Bapak Ibu bisa nggak seperti itu? Misal kita diundang nih acara syukuran, tetangga kita bikin rumah baru sudah selesai, alhamdulillah, kita diundang datang, suguhannya jeruk, pas dimakan asem, dihabiskan enggak? Dihabiskan enggak, ngomong mah iya, asem ya, betul. Itu kira-kira yang punya rumah yang ngasih suguhan malu apa enggak? Jangan bilang begitu. Sudah asam, habiskan. Bila perlu dengan kulit-kulitnya. Untuk apa? Menutupi rasa malu dan kecewa orang yang ngasih suguhan. Nanti kan dia bangga, enak ya jeruknya, manis ya. Bisa kira-kira Pak? Bisa kira-kira Bu? Masya Allah. Amin. Ya Rabbal. Begitu. Ya subhanallah. Awas. Ayo makan tuh jeruk. Jangan bilang asam. Habiskan. Ya. Amin. Ya Rabbal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya luar biasa. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan di perampatan jalan, ada orang yang sangat benci kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berangkat menuju masjid, diludahi orang. Yang diludahi bukan tanah yang diinjak Nabi, tapi wajah baginda yang mulia diludahi. Pertanyaan, Nabi marah apa tidak? Marah apa tidak? Tidak. Dengan tersenyum, ludah itu dihapus dengan selendangnya. Subhanallah. Kira-kira Bapak mampu apa enggak kira-kira? Bu, pengajian di sini hari apa teh? Lupa saya. Soalnya ibu udah ngelupain saya juga sih. Ya. Pak Santo wanti-wanti Pak, ini nostalgia katanya reuni Pak.
Oh, udah berapa tahun nggak nginjek Al-Muhajirin ya, insya Allah gitu ya. Saya tanya orang lama masih ada enggak? Ada Karuhun Pak Wandi katanya gitu ya. Oh belum almarhum? Belum, masih ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Haji Wandi ya panjang umur sampai kita mati beliau masih hidup ya. Amin ya Rabbal. Sampai mana tadi saya ngomong? Pak Wandi. Nabi diludahin wajah marah tidak? Tidak. Dengan tersenyum dihapus ludah itu dari wajah yang mulia. Subhanallah. Coba kalau kita, Bu, hari Sabtu mau ngaji rutin, sudah mandi, pakai baju seragam, minyak yang wangi, berangkat ke masjid mau ngaji rutin, di jalan ada orang yang benci, diludahi wajah ibu, marah enggak? Kayaknya ngaji enggak jadi kayaknya gitu ya. Orang cuma ngeludahin doang ya, ibu mengambil batu ya. Na'udzubillahi min. Nabi tidak. Subhanallah. Suatu ketika orang yang biasa meludahi Nabi kabarnya sakit. Subhanallah. Nabi bergegas berkunjung ke rumahnya untuk menjenguk. Coba kalau kita, orang yang selama ini jahat, kemudian kita dapat kabar dia sakit, datang enggak ke rumahnya? Menjenguk apa enggak? Mampus kalian ya. Biarin orang jahat begitu mah besoknya mati. Na'udzubillahi min. Nabi tidak, beliau datang. Ketika Nabi datang, orang ini kaget, badannya gemeteran. Kenapa? Takut. Karena beranggapan Nabi datang untuk balas dendam. Muhammad, maafkan saya. Padahal Nabi tidak. Beliau datang karena simpati, beliau datang karena kasihan. Akhirnya apa yang terjadi? Dipeluklah Rasulullah sallallahu alaihi sambil menangis terbata-bata. Orang itu minta maaf kepada Nabi, ya Muhammad, betapa bersih hatimu, ya Muhammad, betapa agung akhlakmu. Engkau yang selama ini aku benci, engkau yang setiap hari aku ludahi wajahmu. Tapi di saat aku sakit, manakala tidak ada satupun saudara dan keluarga yang datang menjenguk, justru engkau yang aku benci. Orang yang pertama datang menjenguk aku, saksikan ya Muhammad, saat ini juga aku masuk dalam agamamu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Subhanallah. Tuh. Mudah-mudahan kita bisa meniru akhlak Nabi. Amin. Ya minimal jangan direspon lah. Ya kejahatan orang jangan dibalas dengan kejahatan. Saya diajari oleh guru saya, ahsin ilal muhsin. Berbuat baiklah kepada orang yang suka berbuat baik, tapi jangan berbuat jahat kepada orang yang suka berbuat jahat, karena orang jahat akan hancur dengan kejahatannya. Setuju? Itu ajaran guru saya, boleh diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsin ilal muhsin. Berbuat baiklah kepada orang yang suka berbuat baik, jangan berbuat jahat kepada orang yang suka berbuat jahat, karena orang jahat dia akan hancur dengan kejahatannya. Jakarta 17 Agustus. Masya Allah, tabarakallah. Berat ya, harus usaha ya.
Yuhsarul mar'u ma'aman ahabba. Manusia akan dikumpulkan oleh Allah berserta orang yang dia cintai. Kalau kita cinta kepada Nabi, apa yang dicontohkan Nabi ikuti. Ya, berusaha kita. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil. Jam berapa? Jam berapa Bu? Oh, jam 12 kurang ya. Udah ya, ngaji mah gak usah lama-lama. Makan kebanyakan muntah ya Bu ya. Ilmu juga sama, banyak-banyak mah lupa lagi. Mending sedikit tapi diamalkan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit ilmu tapi diamalkan itu lebih baik daripada banyak ilmu tidak diamalkan. Jadi sudah ya. Tuh, mudah-mudahan maulid malam ini sukses. Amin. Tahu nggak cirinya sukses? Cirinya sukses besok sholat subuh di masjid. Kalau sebelum peringatan maulid berjamaah subuh biasa 2 baris, setelah ngaji maulid jumlah jamaah 5 baris, berarti sukses. Amin. Ini gara-gara muludan malah kesiangannya, masjid malah kosong. Oh, gagal itu peringatan ya. Mudah-mudahan sukses. Amin. Tadi waktu saya mau ke tempat wudhu ngobrol sama Pak Haji Munir, sama pengurus masjid. Pak, gimana berjamaah di sini? Jangan ditanya. Hebat, jangan ditanya. Pokoknya orang al-muhajirin mah urusan berjamaah. Ya. Datang waktu zuhur, bedug sudah di masjid. Alhamdulillah. Datang waktu asar, bedug sudah di masjid. Alhamdulillah. Datang waktu maghrib, bedug sudah di masjid. Alhamdulillah. Bahkan datang waktu subuh, bedug. Orangnya kemana? Masya Allah. Biasa kan 30 menit menjelang subuh itu tugasnya merbot, bangunin jamaah. Betul. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nuzur. Waktu di masjid telah menunjukkan jam 4 subuh, tinggal 30 menit lagi. Bangun. Betul? Ada yang suka bangunin? Dengar kagak? Kalau sudah dengar bangun apa tidur lagi? Kadang bangun, kadang tidur. Kebanyakan bangun. Ada apa yang bangun? Matanya masih merem, tapi ada yang bangun. Apa yang bangun? Bangun. Masya Allah, tabarakallah. Ketika itu perang antara iman dan nafsu. Kata iman, bangun. La sholata li jaril masjidi illa fil masjid. Tidak sempurna bagi orang yang bertetangga dengan masjid sholatnya kecuali harus di masjid. Iman ngomong bangun. Tapi nafsu juga tidak mau kalah. Kata nafsu, mending tidur lagi, masih ngantuk, kan besok mau kerja. Apalagi gerimis, subuh mah besok ada lagi tuh. Apalagi sekarang wajar. Sekarang kan bulan maulid, habis hadiran, kesiangan sekali, gak apa-apa. Tuh, merebut juga jangan-jangan kesiangan. Gitu ya. Tuh nafsu. Biasa yang menang iman apa nafsu? Iman yang menang. Bangun, masuk kamar mandi, wudhu, berangkat ke masjid berjamaah. Alhamdulillah.
nafsu yang menang tidur lagi. Ada yang draw, seri, kata merbot, bangun 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 mah bangun, tidur lagi enggak, masuk kamar mandi juga kagak, duduk di atas ranjang sambil megang dengkul. Bangun lagi ya, apa tidur lagi ya, bangun dingin, tidur lagi anget ya. Di samping kanan ada bantal, bantal ngomong, halo sini dong. Itu bantal jadi setan. Lagi duduk ya, termenung gitu, mikirin ini mending bangun ke masjid apa tidur lagi ya. Nengok ke kanan ada bantal, bantal ngomong, halo sini dong. Kan jadi setan itu bantal ya. Tuh nengok ke kiri, istrinya pakai selimut nyingkap, dipelototin ya. Tuh ke air dingin, ini mah anget nih. Kira-kira kemana tuh nyelonongnya? Ah ini aja subuh jam 7. Nauzubillahi min. Ini mah cerita bapak-bapak di Singapura. Nah, kalau di sini mah alhamdulillah sama gitu ya. Subuh mah jam 7 tetap kesiangan. Nauzubillahi min. Sudah jam 7 ke masjid ya, sholat, Allahu Akbar, ada marbot lagi ngepel. Masya Allah, itu Pak Haji Munir rajin amat ya. Baru jam 7 sudah sholat duha ya. Pas rakaat kedua, Allahumma dini biman hadayat. Kata marbot, wah sejak kapan Pak Haji Munir jadi aliran sesat ini ya. Tuh kok duha pakai kunut. Ini mah bukan Pak Haji Munir, bapak-bapak di Singapura gitu ya. Kalau di sini mah alhamdulillah. Nah, jangan sampai subuh kesiangan, cukup segitu aja ya. Intinya mudah-mudahan berkah maulid kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Amin ya rabbal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.